Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya satu channel konten yang udah sukses itu bisa diubah jadi sebuah kerajaan media? Nah, kuncinya itu ternyata bukan kerja lebih keras, tapi membangun sistem yang jauh lebih cerdas. Yuk kita bedah bareng-bareng strateginya. Oke, jadi channel kamu udah profit nih. Selamat ya. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, terus apa? Apa ini udah puncaknya? Justru disinilah titik di mana dilema yang sebenarnya bagi setiap kreator sukses itu dimulai. Di persimpangan ini, ada dua jalan yang bisa kamu pilih. Pertama, jadi kreator tradisional, yang fokusnya ya terus-terusan bikin konten. Atau kedua, jadi arsitek bisnis, yang fokusnya membangun sebuah sistem. Nah, perbedaan pola pikir inilah yang bakal nentuin, apakah kamu cuma membangun hobi yang nguntungin, atau sebuah kerajaan media. Masalah utama buat kreator tradisional itu adalah sesuatu yang kita sebut leher botol biologis. Gini deh simpelnya, sehari itu cuma ada 24 jam. Kamu nggak bisa kan nge-cloning diri sendiri buat bikin konten game, kuliner, sama otomotif di waktu yang bersamaan. Kamu itu terbatas banget sama waktu dan energimu sendiri. Terus solusinya gimana dong? Nah, seorang arsitek itu nggak lihat batasan, tapi justru lihat peluang. Fokusnya bukan lagi gimana cara bikin lebih banyak video sendirian, tapi gimana cara merancang sebuah sistem yang bisa kerja kali buat kamu. Disinilah letak kekuatannya yang sebenarnya. Dan ini dia kuncinya, sebuah mesin konten tanpa wajah yang digerakkan sama AI itu sama sekali nggak punya batasan fisik. Karena sistem ini nggak bergantung sama satu orang, sistem ini bisa di-scale, bisa dikembangin tanpa batas. Ini benar-benar game changer. Ini mengubah cara mainnya. Tujuannya bukan lagi cuma bikin video lebih banyak, bukan itu. Tujuannya adalah mengkloning seluruh pabrik digital kamu yang udah terbukti sukses, terus terapin itu ke ceruk pasar atau niche yang bener-bener baru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, hitung-hitungannya. Gimana sih caranya satu alur kerja bisa ngebangun sebuah kerajaan media? Angka-angka ini bakal nunjukin ke kamu seberapa powerfulnya strategi ini. Coba bayangin ya, kamu udah punya satu channel keuangan yang sukses. Kerja 4 jam seminggu bisa ngasilin 15 juta. Oke, mantap. Sekarang kita cloning sistem itu buat channel teknologi. Topiknya aja yang diganti. Nambah kerja 4 jam, dapat tambahan profit 12 juta. Lakuin lagi buat channel sejarah, kesehatan, sama psikologi. Polanya sama persis, tinggal diulang aja. Jadi total komitmen waktu buat ngurus kelima channel ini berapa? Cuma 20 jam seminggu. Itu kan setengahnya jam kerja kantoran biasa loh. Efisien banget kan? Dan hasilnya, estimasi pendapatan gabungan per bulan bisa nyentuh angka 55 juta rupiah. Ini bukan lagi sekedar teori atau angan-angan. Ini adalah potensi yang sangat-sangat nyata. Coba dilihat perbandingannya. Investasi waktunya segini kecil, tapi potensi pendapatannya jauh lebih besar. Inilah gambaran visual dari return on investment waktu yang luar biasa. Mungkin kamu mikir gimana caranya ngelola 5 channel sendirian tanpa jadi gila? Jawabannya ternyata simple banget. Rahasianya itu ada di efisiensi sistemnya. Prinsipnya itu sederhana, satu alur kerja untuk menguasai semuanya. Ini bukan tentang belajar 5 skill yang beda-beda, tapi tentang menguasai satu sistem yang efisien dan menerapkannya dimanapun. Jadi apa aja sih yang sama di semua channel itu? Semuanya. Mulai dari software buat riset, formula hook 5 detik yang kamu pakai, platform suara AI-nya, sampai gaya editingnya. Kamu nggak perlu belajar hal baru, tinggal pakai template yang udah terbukti jalan. Nah, ini dia poin kuncinya. Satu-satunya variabel yang berubah itu cuma input datanya. AI kan nggak peduli ya, mau topiknya investasi saham atau sejarah Romawi. Tugasnya bakal selesai dalam waktu yang sama. Ini namanya efisiensi total. Oke, setelah sistem kamu berjalan, udah profit, sekarang kamu masuk ke fase selanjutnya dari perjalanan seorang arsitek bisnis. Ini adalah langkah terakhir menuju kebebasan yang sesungguhnya. Ya tentu aja, tujuan akhirnya kan bukan cuma cari duit, tapi juga dapatin lagi waktu kamu. Kamu mungkin mikir, saya nggak mau ngabisin 20 jam seminggu di depan komputer. Dan itu pola pikir yang bener banget. Itulah kenapa ada langkah selanjutnya. Jawabannya adalah delegasi mikro. Karena alur kerja kamu udah sistematis banget, kamu bisa mengubahnya jadi SOP atau prosedur operasi standar yang bisa diikuti sama siapa aja. Udah kayak resep masakan deh gitu. Prosesnya simple kok. Pertama, dokumentasikan setiap langkah kerja kamu. Bener-bener detail. Kedua, rekrut freelancer buat ngerjain tugas-tugas spesifik kayak ngisi suara atau ngedit. Ketiga, tugas kamu cuma perlu ngelola tim bayangan ini dari jauh, kasih mereka instruksi yang jelas. Di sini, peran kamu berubah total. Kamu bukan lagi eksekutornya.
Tugas kamu sekarang cuma mantau dashboard analitik, bayar tim kamu, dan neken tombol publikasikan. Kamu udah naik level dari kreator jadi manajer. Pada akhirnya, ini adalah sebuah transformasi total. Kamu udah beralih dari seorang kreator yang terikat sama waktu menjadi seorang CEO dari jaringan mediamu sendiri, seorang arsitek bisnis yang mengendalikan sistem yang bekerja untukmu. Pertanyaannya sekarang, sistem apa yang akan kamu bangun?